wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang sudah menjadi pembicaraan di Sulawesi Utara. Ada kasus polemik emas 18,7 kg milik Haji Lilis dan kawan-kawan yang pada April lalu ditangkap oleh jajaran Polda Sulawesi Utara, yang kemudian oleh pemilik mengajukan pra-peradilan dan hakim memutuskan semua permohonan pemohon dikabulkan. Itu artinya kepolisian daerah Sulawesi Utara diminta mengembalikan emas kepada pemilik. Setelah dilakukan pengembalian, hari itu juga pemilik emas 18,7 kg itu kembali disita oleh kepolisian daerah Sulawesi Utara. Ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Pemilik juga shock dan banyak berseliweran isu-isu. Salah satu yang menjadi ramai kembali dibicarakan adalah apa yang disampaikan oleh Rizky, anak dari Haji Lilis, pemilik emas 18,7 kg, yang katanya ada oknum di Polda Sulut menyebut atau menjanjikan kasus kepemilikan emas 18,7 kg itu bisa cepat diselesaikan dan Kiki dibolehkan pulang kalau emas itu dibagi dua. Betulkah itu? Ini akan kita bahas bersama narasumber kita kali ini. Ada Pak Santrawan Paparang, pengacara Haja Lilis dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam persaudaraan. Terima kasih Pak Santrawan. Pak San, gimana kabar ini Pak? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sehat walafiat, Pak. Terima kasih Pak San sudah meluangkan waktunya bincang-bincang dengan Tribuners. Ini banyak yang penasaran terkait emas 18,7. Ini bukan barang ringan ini besar, dan kalau dirupiahkan itu 1 gram 1,4 juta harganya. Kalau 18,7 itu bisa mencapai 24 miliar lebih harganya. Dan netizen banyak bertanya, sebenarnya ini ada apa di balik peristiwa penahanan 18,7 kg emas ini, Pak? Silakan Pak Sastram. Ini kan netizen masih banyak yang mungkin belum mengikuti jalan ceritanya dari awal. Ya. Ada 3 hal penting yang harus diketahui. Yang pertama, duduk perkara yang semula itu sudah diajukan pra-peradilan. Yang kedua, putusan hakim pra-peradilan yang menyatakan bahwa penangkapan tidak sah, penahanan tidak sah, penyitaan tidak sah, penggeledahan tidak sah, penyidikan dan penetapan tersangka tidak sah, serta menghukum mengembalikan emas itu, serta menghukum untuk nama baik dipulihkan pada kedudukan semula sesuai dengan harkat, derajat, dan martabatnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah pelaksanaan isi putusan. Pelaksanaan isi putusan itu dari asisten kami udah beberapa kali ketemu sama penyidik dan direktur Reskrim Sus pada saat itu. Dan kenyataannya memang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus. Pengembalian emas. Pengembalian emas dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024. Sesuai dengan perintah pengadilan. Tetapi itu cuma berlangsung 5 menit saja. Berdasarkan pengakuan dari para klien kami. Dan adik-adik yang mendampingi pada waktu itu, para asisten kami. Cuma sampai dengan 5 menit. Habis itu langsung mereka lakukan penyitaan kembali. Di sini kesalahan terberat dari sisi penegakan hukum. Dasar penyidik menyatakan, dasar dia melakukan penyitaan itu
karena adanya laporan polisi. Laporan polisi yaitu dia buat tanggal 6 Agustus 2024. Sehari sebelum pengembalian itu. Ya. Oke. Setelah itu dia terbitkan sprint penyidikan tanggal 6 Agustus 2024. Ini konyol. Putusan pertama belum dilaksanakan, Keluar. dia bikin laporan polisi tanggal 6 Agustus. Pertanyaannya di sini, tanggal 6 Agustus diduga kuat mereka melakukan tindak pidana di mana? Barang buktinya di mana? Barang bukti kan di tangan dari pihak mereka. Masih di kepolisian. Masih dilaksanakan eksekusi pengembalian itu nanti tanggal 7. Terus pertanyaan tindak pidana apa yang dia lakukan? Dalam perkara yang mula-mula diajukan pra-peradilan, mereka ditahan 2 bulan. Dari tanggal 24 April, nanti penangguhan penahanannya dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 23.00 WITA. Jadi pukul 23.00 WITA mereka dikeluarkan pada waktu itu dengan dasar penangguhan penahanan. Nah ini yang jadi problem, tidak bisa penegakan hukum begini. Saya ini sebagai dosen pasca sarjana yang spesialisasi di bidang white collar crime. Saya jurusan pidana. Ngajar mahasiswa saya di sana ada polisi, ada jaksa, ada lawyer, ada hakim, ada penyidik KPK, ada penyidik dari Bareskrim Mabes Polri, ada dari Kejaksaan Agung. Segala macam profesi ada di sana. Para politisi, para bankir, itu mahasiswa saya. Saya dosen hukum pidana, ngajar di pasca sarjana di Jakarta. Sehingga melihat keadaan seperti ini konyol penegakan hukum seperti ini. Kalau pra-peradilan itu, orang bilang, oh pra-peradilan hanya nguji formil. Betul, formil yang diuji, termasuk konstruksi yuridis dari pasal yang dipasang. Kalau pasal yang dipasangnya itu pasal 161, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, yang diubah dan baru dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, undang-undang ini sudah diuji. Ujinya di mana? Dari formil ini dinyatakan tidak sah penyidikan dan menghentikan penyidikannya. Pertanyaan yang ada sekarang, terus mereka yang ditahan 2 bulan ini dengan pasal 161 yang mula-mula dan sekarang dipasang pasal 166, penegakan hukum inilah penyelewengan kekuasaan. Seharusnya di Reskrimsus itu harus bertanggung jawab. Karena dengan dinyatakan tidak sah, maka ini mutatis mutandis, arti yuridisnya itu mengatakan bahwasanya dia sudah jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum. Istilah pidananya di sini wederrechtelijkheid. Ini yang harus dituntut. You nggak profesional. Kalau you profesional, maka lakukan pada saat itu pembenahan. Contoh konkret, ini pasti akan terjadi, jangan sampai amit-amit ya. Yeah. Kami sudah terjadi kepada klien kami, jangan sampai terjadi. Contoh, ketika orang pra-peradilan, pra-peradilan udah selesai. Oke, karena menyentuh materinya, begitu dia selesai pra-peradilan, dia bikin lagi kasus yang baru, pasal yang baru. Makanya fungsi penegakan hukum itu, Gustav Radbruch bilang yang diikuti di sini ada 3. Yaitu jika keadilan diperhadapkan dengan kemanfaatan, maka kita pilih yang tertinggi adalah keadilan. Yang kedua, jika kemanfaatan diperhadapkan dengan kepastian hukum, maka kita pilih kemanfaatan. Kepastian hukum ini adalah tata urutan yang ketiga. Dalam sistem penegakan hukum yang dianut oleh Mahkamah Agung, ini yang dipakai. Mahkamah Agung menganut sistem yaitu kritis fungsional. Artinya apa? Melihat perkembangan dalam masyarakat, hakim tidak terfokus penuh kepada undang-undang saja, tetapi kepada rasa keadilan yang nomor 1. Ada rasa keadilan enggak, Bapak sekarang di sini atau teman-teman rakyat Indonesia? Sudah diterapkan pasal 161. Undang-undang pertambangan mineral dan batu bara diterapkan lagi pasal 161. Kapan mau selesai, Pak? Di sini kami tuntut. Makanya ketika dia lakukan penyitaan terhadap emas di sini, ini salah besar. Dari bacaan di media, polisi beralasan bahwa
putusan pra peradilan itu mengatur persoalan ada mekanisme yang salah. Lalu polisi kemudian memperbaiki mekanisme penahanan itu. Mengulang lagi dari awal. Dan polisi berkeyakinan bahwa emas ini diperoleh dari hasil yang tidak sah. Bagaimana tanggapan pengacara? Ini yang saya sampaikan. Kalau melihat dari konstruksi, Iya. pasal yang dipasang 161, Iya. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dia sudah ditahan, dan pasal ini sudah dinyatakan penyidikan penetapan tersangkanya tidak sah. Tidak sah berarti bahasa hukumnya melawan hukum. Kalau ditemukan ada perbuatan di sana, jangan dilakukan penyitaan salah ini. Ketika dieksekusi dia lakukan penyitaan dengan dasar laporan polisi, maka ada pasal lain yang dia langgar dong. Kalau tempus delicti dan locus delicti, atau waktu dan tempat tindak pidana itu tidak menunjuk kepada perbuatan penangkapan yang ada di perbuatan yang mula-mula di bandara Samratulangi, itu akan kita lihat. Tapi ketika dia akan menunjuk emas ini dengan dasar yang itu, salah besar. Kenapa? Proses penyelidikan dia masih belum ada. Penentuan tersangkanya belum ada. Terus emas ini diduga sebagai tindak pidana barang ilegal. Dari mana dasarnya? Klien kami bukan ditetapkan sebagai tersangka, sekarang masih dipanggil sebagai saksi. Terus ini alat bukti dari mana dia dapat? Kok barang bukti di tangannya mereka kok? Ini kesalahan terbesar. Ini penegakan hukum yang salah dibuat. Kami akan uji ini. Makanya kami ujinya pertama, kita mengajukan laporan. Laporan ke Propam. Propam ini sebagai wadah sarana Dumas. Nanti dari Polda Sulut Propam ini sudah kami tegaskan. Ini nggak berhenti sampai sini. Saya domisili di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Hari Sabtu baru-baru saya datang khusus untuk menangani perkara ini dengan rekan Paparang, Hanafi, and Partners, dan teman-teman. Makanya saya akan bawa semua laporan ini termasuk kepada Pak Kapolri, kepada Pak Wakapolri, kepada Pak Kabareskrim, kepada Pak Irwasum, Kaba Intelkam, Kadif Propam, Karopaminal, dan kepada Komisi 3 DPR RI. Begitu juga kepada Pak Presiden akan kami sampaikan. Kenapa? Ini jelas-jelas adalah penyalahgunaan kewenangan. Makanya laporan kami kepada Propam 2 yaitu penyalahgunaan kewenangan dan rekayasa perkara palsu. Diduga kuat rekayasa perkara palsu. Alasannya disebut rekayasa palsu. Gimana itu, Pak? Ini yang enak. Dia bikin laporan tanggal 6 Agustus 2024. 2024 laporannya dasarnya apa? Yang bikin adalah anggota dari di Reskrimsus. Makanya namanya laporan polisi model A. Pada tanggal 6 dia buat laporan itu. Dasarnya apa? Lokus dan tempus mengarah kemana? Mereka adalah orang yang merdeka hukum, tidak dihukum. Terus yang barang yang diduga kuat adalah hasil kejahatan. Laporan polisi dibuat, eksekusi tanggal 7 tuh barang. Barang di tangannya mereka kok. Di tangan di Reskrimsus. Di tangannya mereka barang itu. Nanti dieksekusi proses penyerahan tanggal 7. Pertanyaannya, waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana di mana diduga kuat di situ? Ini kacau. Terus dilakukan penyitaan. Penyitaan dilakukan pada tanggal itu. Ini penegakan hukum yang keliru. Kalau di Reskrimsus akan melakukan penyidikan, mulai dong dari awal dia. Jangan dengan model yang seperti ini. Model yang seperti ini nanti tidak ada kepastian hukum. Makanya kita lihat, ada rasa adil enggak? Dengan yang saya sampaikan dari pandangan Gustav Radbruch yang dianut Indonesia, yaitu pertama keadilan, yang kedua kemanfaatan, ketiga kepastian hukum. Ada rasa adil enggak? Ini harus dibumi hanguskan penegakan hukum model begini. Kenapa harus dibumi hanguskan? Karena tidak sesuai dengan semangat Pancasila kita. Proses penegakan hukumnya begini kacau balau, Pak. Ini kalau kita tidak lawan, rusak. Makanya saya lawan dengan teman-teman. Dan ini perlawanan rakyat Indonesia loh. Alasan polisi kan sudah mulai lagi dari awal ini kasus, Pak. Jangan dulu disita nih barang.
Ketika dia sita di barang, ada tindak pidana enggak? Syarat hukumnya barang yang disita itu wajib tertangkap tangan. Tertangkap tangan enggak? Waktu bulan April di Nggak bisa. bandara. Tidak bisa itu dijadikan alasan. Itu sudah dinyatakan dalam putusan pra-peradilan. Penangkapan tidak sah. Oke. Penahanan tidak sah. Penyitaan tidak sah. Penggeledahan tidak sah. Penyidikan dan penetapan tersangkanya tidak sah. Nah, garis bawahi. Penyidikan dan penetapan tersangka tidak sah, yaitu menunjuk kepada pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah dan dibarui dengan Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ini sudah dinyatakan tidak sah. Bahasa hukumnya itu, arti yuridisnya, telah ada perbuatan melawan hukum. Bahasa pidananya katakan ini wederak telekait. Jadi harus tegakkan betul-betul itu. Jangan dibolak-balik, mana ayam, mana telur. Mana ayam, mana telur. Nggak bisa penegakan hukum model yang demikian. Itu tidak ada kepastian hukumnya. Keadilannya ada di mana? Kemanfaatan ada di mana? Kalau dia melakukan penyidikan, Iya. oh ini ada, diduga kuat ada, jangan langsung pada saat itu. Ini memalukan sekali proses penegakan hukum. Langsung tangkap ini sangat memalukan. Kenapa sangat memalukan? Karena jelas-jelas di sana lubang hukumnya besar. Kalau mereka menduga adanya tindak pidana, mulai. Kita akan buktikan. Tapi sekarang pertanyaan. Kalau dia pasang pasal 161 lagi, dia sudah ditahan 2 bulan, mau kemana dia 2 bulan ini? Mau dituntut kemana? Dibiarkan penegakan hukum yang model begini? Ini konyol. Ini yang harus diberantas. Kami nuntut itu. Kalau misalnya Pak, penyitaan itu dilakukan karena untuk mencegah barang bukti ini keluar dari Sulawesi Utara dan untuk memperlancar proses penyidikan, apakah Nggak itu bisa, tidak boleh? keliru, salah. Prosedur untuk pelaksanaan penyidikan itu jelas diatur dalam peraturan Kapolri nomor 6 2019 itu. Peraturan Kapolri jelas atur mekanisme. Nah sekarang belum ada proses dari laporan tanggal 6 Agustus. Iya. Sprint sidik tanggal 6 Agustus. Lobang hukumnya di sini, kalau dia mau melakukan proses penyidikan, Iya. lidik dulu. Dia harus melakukan penyelidikan. Di sini lobang. Loh masa dia pada laporan polisi tanggal 6, terus lidik nggak ada, sprint sidik langsung tanggal 6. Ada Terus lompat. sita tanggal 7. Ini yang harus diberantas model penegakan hukum yang demikian. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Nggak bisa model penegakan hukum yang diterapkan langsung tanggal 6 Agustus. Iya. Adalah 6 Agustus 2024, laporan polisi. Tanggal 6 Agustus adalah sprint sidik. Tanggal 7 sita barang. Dari mana sita barang? Apa saksi-saksi dia akan ambil dari berkas perkara? Nggak bisa. Pemeriksaan saksi-saksi harus dia dari baru. Dia harus pasal yang lain, bukan pasal 161. Terus dia sita tanggal 7. Kami lawan itu. Wajib akan kami lawan. Pada saat sebelum sprindik keluar, belum ada pemeriksaan saksi pada saat itu. Belum pernah. Apakah pemeriksaan pada saat penahanan Haji Lilis dan anaknya serta pekerjanya itu tidak dianggap sebagai proses penyelidikan? Tidak bisa dilakukan mengambil over atau mengambil alih Iya. dari pemeriksaan yang semula. Iya. Berkas perkara dimasukkan dalam laporan yang ini. Nggak bisa. Berkas perkara itu, penyidikan itu, penetapan tersangkanya sudah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum. Makanya semuanya harus Dari gugur. Kalau dia gugur, pasal yang dipasang adalah 161, turut juga gugur. Nah, sekarang pasal yang mana dia terapkan? 161, model penegakan hukum seperti apa? Ini penyalahgunaan kekuasaan. Kalau di media saya baca itu karena salah satu juga alasannya, mohon maaf Pak San. Salah satu alasannya adalah barang emas ini tidak dilengkapi dokumen yang sah. Gimana jawabannya Pak San?
Loh, ini proses penyidikan yang baru kok. Tertangkap tangan kah dia sita? Penyitaan itu yang pertama-tama diatur dalam mekanisme Iya. tertib hukum acara pidana dan peraturan Kapolri, begitu juga Kabar Eskrim, itu mengatur wajib barang itu tertangkap tangan. Padahal Ini tidak tertangkap tangan. Dia kok serahkan ini secara baik, melaksanakan isi putusan. pada saat dia mau memegang Haji Lilis itu memegang emasnya dan hendak membawa pulang, itu bukan dianggap tangkap tangan pada saat itu. Tidak bisa dianggap itu. Berarti pelakunya siapa dong yang serahkan? Barang resmi diserahkan itu Iya. dikembalikan kepada pemiliknya Iya. berdasarkan isi putusan dari hakim pra-peradilan. Iya. Ketika dia kembalikan itu, di sana berarti tidak terjadi tindak pidana dong. Nggak ada tindak pidana di sana. Dia melaksanakan perintah hukum kok sana. Ditahan. Ketika ditahan di sana, hukum acara mengatakan, peraturan Kapolri mengatakan, peraturan Kabar Eskrim mengatakan, diduga kuat tertangkap tangan. Tertangkap tangan melakukan kejahatan. Enggak. Oh, ini akan keluar. Masalah legalitas itu jangan dia masuk di sana dulu. Sekarang, korbannya siapa? Nggak ada. Makanya enak aja disampaikan. Bikin laporan polisi model A. Jadi yang bikin anggota itu sendiri. Model penegakan hukum apa model begini? Kami akan lawan di situ. Kami akan lawan. Di situ lubang hukum. Penyelidikan nggak ada. Ini salah. Penyalahgunaan kewenangan ini. Jadi kalau bahasa penyalahgunaan kewenangan misbruik van omstandigheden dari sisi keadaan Ondrack Cover hates that, yaitu kekuasaan yang dia pakai. Kalau bahasa internal itu katakan ultravirus. Itu kira-kira. Jadi dari sisi penegakan hukum ini salah. Salah dan keliru. Bisa berdalih apapun juga, tapi dari sisi protap yang ada salah. Belum ada pemeriksaan saksi-saksi. Oh, kami sudah melakukan penyidikan. Penyidikan tanggal 6. Sprint sidik tanggal 6. Keluar. Surat Laporan polisi tanggal 6. Kapan dia periksa? Apa tanggal 7 itu saksi udah rampung? Udah dipanggil. Ini keliru loh. Berkas perkara pertama udah gugur demi hukum. Nggak bisa dipakai. Lokus dan tempus deliktinya. Karena dia tertangkap tangan, dia menuju kemana sekarang? Jangan coba-coba main hukum. Udahlah. Berhenti sampai di sini. Jangan berikan tontonan yang sifatnya bukan mendidik. Berikan pendidikan hukum yang jelas, tegas, sesuai dengan koridor. Bisa saja, makanya ini harus dibasmi. Itu pelanggaran kewenangan yang ada di sini. Udahlah, berhenti, stop. Udah cukup di mana-mana. Apa harus meledak juga yang ini? Pasan soal tuduhan polisi bahwa, kembali tadi pertanyaan saya, bahwa emas ini tidak didukung oleh dokumen yang sah. Itu emas dari mana sebenarnya? Jadi bicara emas, dia adalah pedagang emas. Iya. Pedagang emas, sesuai dengan dalil kami, Iya. itu dia adalah pedagang otomatis membeli. Iya. Dia beli emas, orang datang ke toko dan lain sebagainya. Beli, ada perhiasan-perhiasan yang sifatnya seperti yang saya pakai, cincin, gelang misalnya, kalung yang nggak up to date, dia lebur. Dia lebur dengan cara tradisional. Jadilah dalam bentuk lempengan. Begitu lempengan itu jadi, dia bayar pajak resmi kepada negara. Oke. Izin usahanya resmi Sebagai toko emas. sebagai toko emas, jual beli emas. Oke. Dia bukan dalam koridor atau kerangka bahwa dia bukan pengusaha yang sifatnya mengelola pertambangan mineral. Emas ini bukan dalam bentuk emas yang dari batu-batuan atau dari bentuk mineral yang harus diolah lagi. Itu emas murni kok itu. Itu ada suratnya jelas, legalitasnya jelas. Kita bisa buktikan kok itu. Dia bayar pajak kepada negara kok. Dan dia bukan pedagang emas baru 1 hari, Mas Bro. Dia sangat sudah lama ya. Ini ibu ini sudah 40 tahun pedagang emas. Dia udah tahu mana regulasi, aturan-aturan yang ada. Ya udah tahu.
Makanya untuk pembuktiannya ke sana, jangan lari ke sana, lari dulu yang ini sekarang. Lari dari proses penyidikan yang mereka buat ini salah, keliru model begini. Kapan kepastian hukumnya akan dapat? Besok-besok akan terjadi kepada orang lain. Sudah berhenti, stop! Perkara ini kami sudah ajukan ke Propam. Kami minta keadilan langsung dari Pak Kapolri, Wakapolri, Kabar Eskrim, Irwasum, Kadipropam, Kabaintelkam, Karopaminal, dan Komisi 3. Udah berhenti, stop! Jangan akan terjadi jaga lain penegakan hukum yang keliru seperti ini. Saya sudah sampaikan di dalam wawancara-wawancara yang lain bahwa ini sudah diungkap. Yang ungkap bukan kami. Ketika suara keadilan itu dia diinjak, maka dia akan meletus atau dia akan meledak suara keadilan ini. Itu bentuk perlawanan dari klien. Dia akan menyuarakan kemana? Dia akan juarakan kepada pimpinan-pimpinan Polri, pimpinan-pimpinan negeri ini. Ini loh yang terjadi. Kesoliman yang terjadi. Kami dilakukan proses penegakan hukum yang kadarnya seperti ini kira-kira. Kami penasihat hukum sudah menyatakan komitmen. Pak Parang, Hanafi, and partner ada di terdepan untuk membela perkara ini. Mundur enggak. Dalam pemberitaan juga ada beberapa berita yang saya baca juga terkait kasus yang sama ini. Disebutkan bahwa salah satu sumbernya emas 18,7 kg itu dari pertambangan tanpa izin. Menurut Anda bagaimana, Pak? Kami belum melihat ke sana karena untuk proses perkaranya kan belum jalan. Proses perkara yang pertama itu kan sudah selesai. Penyidikan dan penetapan tersangkanya kan tidak sah. Bagaimana mereka menduga adanya di situ proses pemeriksaan saksi? Belum. Klien kami bukan sebagai tersangka. Terus apa sebagai tersangkanya di sini? Kalau mau sikat, dengan macam proses penegakan hukum yang Bapak sampaikan tadi, di situ mekanismenya harus jalan dulu dong. Baru bisa ketahuan. Kalau semua sasarannya langsung dia sita emas, salah itu proses penegakan hukum begini. Ini cacat yuridis. Nantilah kami akan perhitungkan langkah apa yang tepat. Selain langkah itu, kami akan ambil langkah-langkah hukum yang jelas, terukur, dan didukung dengan kepastian hukum yang luar biasa. Termasuk kontrol dari media, kontrol dari masyarakat, itu yang kami butuhkan. Tunggu aja. Kami pasti akan ambil langkah hukum kok. Udah cukup mempertontonkan, jangan gunakan power kekuasaan lagi. Muak orang udah lihat ini. Coba berdiri di atas koridor supaya dihargai, dicintai oleh rakyat. Supaya hukum-hukum itu betul disampaikan jelas. Nah, maka Profesor Mr. Indirecten Taverna dia katakan begini dalam bahasa Belandanya. Hef me hu director officieren, hu director commissarissen, hu de politie ambtenaren, ik zal met en slecht wetboek van strafprocesrecht. Sudah berhenti penegakan hukum yang tidak tepat sasaran. Berhenti penegakan hukum yang menyusahkan rakyat. Berdiri di atas kebenaran, itu akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh rakyat, hukum akan berdiri tegak. Kita lihat sekarang, sesuai enggak? Jangan main-main dengan hukum, bos. Saya sudah 30 tahun jadi lawyer. Pati Polri udah saya bela banyak. Pamen Polri udah saya bela banyak. Jadi jam terbang saya membela perkara pidana itu sudah 30 tahun, bos. Sebuah kalangan udah saya bela. Menteri sudah saya bela, gubernur saya udah bela, perwira TNI sudah saya bela, perwira tinggi Polri udah saya bela, perwira tinggi TNI udah saya bela, sampai dengan rakyat biasa udah saya bela. Gubernur, bupati, wali kota sudah saya bela, artis sudah saya bela, semua kalangan sudah saya bela. Jangan main-main dengan penegakan hukum. Makanya mereka adalah para klien-klien, warga negara, adalah tamu terhormat yang persamaan hukum di dalam derajatnya diperlakukan sama. Mereka adalah tamu-tamu terhormat kami. Jadi tidak ada yang kami bedakan. Udahlah, berhenti, stop. Dan ini akan nyusul banyak yang akan kami bela. Merasa terpasung. Jadi udah jam terbang, jangan diajar lah. Ada juga beberapa pandangan
yang setelah merespon kejadian ini, saya akan minta pandangan Pak San juga. Setelah melihat pemberitaan ini, kalau misalnya Haja, Lilis dan kawan-kawan itu ditangkap karena membeli emas dari, katakanlah itu tadi yang disebutkan bahwa dia membeli dari penambang-penambang liar atau penambang tanpa izin atau PT kalau di sini orang sebutkan, kenapa bukan penambangnya juga yang diproses? Pertanyaan sekarang dari Undang-Undang Pertambangan dan Mineral. Pertanyaan saya kepada Mas, apakah tambang rakyat harus didukung dengan dokumen izin? Itu pengecualian. Negara memberikan pengecualian kepada rakyat Indonesia untuk melakukan penambangan. Penambangan rakyat. Penambangan rakyat itu lex specialis. Ketika tambang rakyat didukung dengan izin diberikan kebebasan oleh pemerintah. Yang ada izin wajib harus korporasi. Sama seperti orang datang ke toko. Ketika pembeli datang ke toko, dia bawa uang, apakah penjual akan tanya, bung, nyonya, tuan, bos bro, ini dari mana lu beli? Selama mereka adalah pedagang emas, ketika orang jual kepada mereka di toko, jual kalung pasti beliau cuma tanya, ini barang Anda punya, bukan barang curian, bukan, cukup bagi mereka. Terjadilah transaksi jual beli emas. Cek dari Sabang sampai Merauke, tipikal jual beli di Indonesia untuk emas seperti itu. Udah jangan cari-cari ke sana, bikin penyidikan. Pasal kenapa harus pasang 161, bos? Nggak ada pasal yang lain. Jangan karena menyelamatkan muka dengan proses yang keliru ini melawan hukum loh. Dalam putusan hakim yang sudah berkekuatan mengikat, inkrah van wees desak, itu dinyatakan penyidikan dan penetapan tersangka tidak sah. Arti tidak sah ini bahasa pidananya wederrechtelijkheid. Ini unsur mens reanya sudah ada. Mau stop sekarang? Berhenti nggak? 2 bulan mau dikemanakan, Pak Bos? Mereka ditahan dengan pasal yang sama. Apa dianggap hak asasinya itu cuma sampah saja? Janganlah. Ini yang jadi perhatian. Kalau you mau lakukan proses penyidikan, lakukan yang baik. Kalau bapak-bapak itu melakukan proses penyidikan, coba dilidik yang baik. Masa laporan polisinya tanggal 6, sprint sidik tanggal 6, penyelidikan di mana? Mana hasil gelar penyelidikan? Oh sudah, jangan cuma begitu. Kita akan uji kok, kami akan uji. Pada saat itu tidak ada pernah surat pemanggilan kepada klien? Nggak ada. Setelah penyitaan, ada pemanggilan? Setelah itu bukan tersangka. Oke. Itu klarifikasi sebagai saksi. Interview, pasal yang dipasang 161. Tersangkanya siapa? Terus barang buktinya barang bukti. Berarti sudah ditemukan tersangkanya dong. Masa tersangkanya belum ada, barang buktinya dia sita. Terus tindak pidananya di mana? Jangan mempertontonkan sesuatu hal kepada ahlinya. Jangan mempertontonkan sesuatu hal yang justru membuat mereka menjadi lebih salah. Ingat loh, pekerjaan mereka itu dikontrol langsung oleh pimpinannya sekarang. Penyitaan terhadap barang emas itu berarti kan diduga kuat sudah ada tersangkanya dong. Ada tersangka enggak? Nggak ada tersangka. Terus barang ini hasil tindak pidana yang mana? Gila model penegakan hukum seperti ini. Ini nggak beres penegakan hukum seperti ini. Hal inilah yang Pak San dan kawan-kawan nggak bisa dibiarkan. Terjadi penyitaan itu sudah ada tersangkanya. Ini nggak ada tersangkanya. Tindak pidananya di mana? Dugaan terjadinya tindak pidana di mana? Nggak ada. Lalu klien kami sebagai tersangka? Enggak. Pasti salah tindakan seperti ini. Ini yang wajib dilawan. Ini rekayasa perkara palsu. Turun pimpinan-pimpinan Polri. Ini wajib dilawan, sikat sampai di bawah. Sejauh ini sudah lembaga mana saja yang Pak San dan kawan-kawan mengadukan
bahwa ini ada terjadi Saya berapa hari penyalahgunaan. di sini sementara nyusun Iya. fakta dan teman-teman, laporan dari klien kami ke Propam Polda Sulut itu kami akan buat langsung laporan resmi kepada Kapolri, Oke. Wakapolri, Irwasum, Kabareskrim, Kabaintelkam, Kadif Propam, Karopaminal, dan kepada Komisi 3 DPR RI. Itu laporan resmi. Kenapa? Sudah ada kok dari Dumas dari sini. Kami akan lapor resmi ke sana. Udahlah, untuk proses membela perkara dan melakukan proses penyidikan, kita ikut protap yang sebenarnya. Prosedur yang sebenarnya aja lah. Jangan karena kejar tayang perkara ini, terus ngambil barang yang proses penyitaannya itu jelas-jelas salah. Barang yang disita tertangkap tangan nggak? Mana tersangkanya? Tersangka kok nggak ada penyitaan langsung. Dugaan tindak pidananya barang ini adalah barang hasil kejahatan dari mana? Memang diserahkan tanggal 7, kok disita tanggal 7, gimana sih? Ada tersangka nggak? Nggak ada tersangka. Syarat penyitaan itu wajib ditemukan. Diduga kuat ada pelaku. Iya. Siapa pelakunya? Disinilah kami sangat miris. Saya lawyer senior. Saya sudah 30 tahun jadi advokat. Saya dosen pasca sarjana di bidang pidana, white collar crime. Makanya saya bilang, yang saya ajar ke mahasiswa saya, yang dari Bareskrim, yang dari Kejaksaan Agung, yang dari KPK. Pasan, kemarin ada jumpa pers yang dilakukan juga oleh Pasan dan klien yang mengungkap bahwa pada saat proses penangkapan dari halaman bandara ke Polda oleh Kiki, kemudian ada penyebutan Kiki yang menyebutkan bahwa ada ucapan dari oknum pejabat di Polda, kalau mau cepat ini kasus selesai dan Anda bisa boleh cepat pulang, itu emas kita bagi dua. Apakah itu betul? Kalau berdasarkan pengakuan yang disampaikan oleh klien kami, Iya. Muhammad Reski Dwi Putra atau Ya. Kiki, itu teman-teman sudah dengar. Dia menyebutkan nama-nama oknum di situ, Iya. dan itu sudah menyebar luas. Kenapa? Karena suara keadilan yang coba dia suarakan. Mereka sudah tidak takut hadapi resiko hukum apapun juga. Kenapa? Karena klien kami mengatakan ketika dia mengatakan kebenaran dia di atas ya, maka dia akan ungkap. Suara kebenaran ini supaya didengar oleh Presiden, supaya didengar oleh Kapolri dan seluruh jajarannya, dan supaya diketahui oleh masyarakat luas. Seperti inilah kejadian yang sesungguhnya. Mereka mau takut? Enggak ada rasa takut lagi sekarang. Makanya dari sini sebenarnya masih ada. Wartawan kami sudah melakukan konfirmasi kepada Direskrimsus Polda Sulut, Bapak Kombes Ganda Saragi, dan Pak Ganda Saragi juga menggelar jumpa pers membantah tuduhan itu dan mengatakan apa yang disampaikan oleh Kiki oleh klien Pak San itu fitnah. Biarlah kebenaran menemukan jalannya sendiri. Biarlah kebenaran itu akan dinilai. Bicara tentang keadaan bukti membuktikan, itu sudah disampaikan secara terang benderang. Hak menyangkal, silakan. Tapi mereka mau bohong, mereka menyembunyikan keadilan, mereka mengatakan bahwa ini fakta. Dia alami, dia rasakan, dan dia sampaikan. Apakah rentetan peristiwa itu juga adalah merupakan satu kebohongan dari mereka? Enggak. Mereka berkeyakinan dalam pandangan hukum, dalam pandangan agama, bahwa yang disampaikan itu adalah berjihad untuk menegakkan kebenaran. Apa yang disampaikan itu benar menurut klien kami. Makanya suara kebenaran ini dari atas dulu datang. Turun dulu pimpinan-pimpinan Polri, klarifikasi langsung. Yang tertinggi di dalam hukum ada yang namanya ketika tidak ada bukti itu ada sumpah de sesuar.
Dalam perdata sumpah pemutus, bagi yang umat Muslim, bagi yang umat Kristen, bagi yang umat Buddha, Hindu, dan lain sebagainya, itu ada tata aturannya. Disumpah. Dan mereka akan melakukan penyumpahan. Siap akan mengungkapkan kebenaran. Mau mundur nggak mau mundur lagi. Air mata mereka udah habis, Bapak Ibu. Mereka sudah ditekan, mereka sudah ditahan. Mereka akan dipasung lagi dengan modal penegakan hukum yang demikian. Maka mereka menyuarakan kebenaran sekarang. Wajib sekarang mereka lawan itu. Kalau dari setengah dari 18,7 kilogram, anggaplah itu 9 kilogram. Kalau emas harganya 1 gram 1,4 juta per gram, kalau 9 kilo itu berarti ada 12,4 miliar. Itu 12,4 miliar kalau dibelikan mobil Alphard baru, ada 11 Alphard baru yang diminta oleh oknum itu. Misalnya, setara itu ya. Teman-teman bisa lihat, kaitkan dengan pengakuan langsung dari klien kami. Iya. Silakan nilai apa yang disampaikan oleh Kiki dari mulutnya. Kami penasihat hukum akan mengawal kasus ini. Kami penasihat hukum akan memberikan pendampingan, mewakili bertindak untuk dan atas nama dan mendampingi klien. Jadi kekuatan kami bertindak adalah berdasarkan the special power of attorney, surat kuasa khusus. Fakta kami tidak karang. Konstruksi hukum itu adalah menjadi tugas kami. Tapi fakta hukum sudah diungkap oleh klien kami. Nah, barangkali teman-teman media udah dengar. Kalau minta jatah itu bukan pemerasan. Secara pidana, bagi pegawai negeri, Iya. ini namanya dalam ilmu hukum pidana pohing. Pasal 53 KUHP, percobaan melakukan tindak pidana. Kalau dia PNS, TNI, atau Polri, dia akan dikenakan dengan apa? Ya. Ini udah masuk ke diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. Itu ada diatur pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan dibarui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dihubungkan dengan apa? Pasal 53. Ancaman pidana. Ancaman pidana dalam pasal 2 ayat 1 paling tinggi 20 tahun. Serendah-rendahnya 4 tahun, setinggi-tingginya 20 tahun. Melawan hukum. Diduga kuat melawan hukum. Memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dan atau korporasi. Pasal 2 ayat 2 dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati. Pasal 3 itu menguntungkan diri sendiri, mempergunakan jabatan, pangkat, kewenangan. Ini dalam ilmu hukum pidana namanya trading in influence. Mempergunakan pengaruh jabatan dan kekuasaan untuk mempergunakan pangkat jabatan yang ada padanya. Ancaman pidana sama dengan pasal 2, cuma serendah-rendahnya 1 tahun, setinggi-tingginya adalah 20 tahun, dendanya berubah. Pasal 2 denda serendah-rendahnya di situ adalah 200 juta, setinggi-tingginya 1 miliar. Kalau pasal 3 serendah-rendahnya 50 juta, setinggi-tingginya 1 miliar. Jadi kalau bicara tentang ini diduga kuat adanya percobaan, bisa disebutkan bahwa kalaupun akan dirangkaian diduga kuat terjadinya indikasi tindak pidana korupsi, bisa di sana. Apakah Pasan dan kawan-kawan melaporkan juga kasus itu? Satu persatu. Oke. Saya dosen hukum pidana. Saya dan kawan-kawan menggaji ke arah sana. Makanya kita akan lihat, kita akan ambil dulu untuk sementara yang terjadi kami laporkan ke Propam, Ya. langsung kepada Pak Kapolri 2, yaitu penyalahgunaan kewenangan ultravires dan rekayasa perkara palsu. Diduga kuat semuanya. Nah, untuk yang pidana tadi, karena Mas sudah bertanya, Bapak sudah bertanya ke kami, maka dari sisi kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, ini namanya adalah berdasarkan pengakuan kami, diduga kuat ya. Iya, diduga kuat adanya pohing. Pasal 53 KUP. Ingat, tindak pidana korupsi
Yang dianut ada dua asas. Asas formil dan asas material. Asas formil ini yaitu bukan setelah tindak pidana itu terjadi. Baru berucap aja, baru ada niat aja, itu sudah formil, dia masuk. Material akibat dari perbuatan itu. Jadi ini diduga itu ada pasal 53 KUH pidana kok, namanya pohing. Pasan, kita masuk lagi kepada klien Anda. Setelah proses ini kan mulai dari bulan April sampai sekarang. Tentu sangat mengganggu aktivitas bisnisnya pemilik atau klien Anda. Apa saja kerugian klien Anda setelah proses ini? Nama baiknya Iya. hancur. Makanya putusan hakim pra-peradilan itu, poin yang terakhir, itu menghukum termohon Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut untuk mengembalikan nama baik, harkat, derajat, dan martabat pada kedudukan semula. Laksanakan itu dulu. Dari sisi perdata, udahlah hancur lebur namanya. Bisnisnya sudah tidak jalan lagi atau bagaimana? Bisnis tetap jalan. Bisnis tetap jalan. Yang mengelola kan masih ada anak-anaknya juga yang mengelola. Masih jalan bisnis. Tetapi dari sisi kerugian yang sudah kami sampaikan dari rekan kami, Bang Hanafi Saleh, di situ kan akan digugat perdata. Gugat perdata akan disiapkan gugatan terhadap Direktur Reserse Kriminal Khusus. Akan disiapkan gugatan perdata. Kenapa? Perbuatan melawan hukum kok terbukti. Ya nggak mau main-main kasus ini. Keluarga udah sependapat, sepakat memberikan kewenangan hukum kepada kami untuk mengambil langkah hukum, melakukan perlawanan hukum. Ini jangan salim lah. Berhenti kesoliman. Karena kesoliman itu adalah musuh rakyat Indonesia. Pasan sudah merasakan bahwa itu adalah keseliman. Solim. Bapak tahu nggak kesoliman? Penyitaan itu harus ada tersangkanya, Pak. Penyitaan itu harus ada ditemukan tertangkap tangan. Tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana, pada waktu melakukan tindak pidana, atau diserukan oleh khalayak ramai. Sekarang ada enggak kualifikasi tertangkap tangan? Penyitaan itu nggak ada. Terus tersangkanya sudah ada enggak? Nggak ada, Pak. Penyitaan dasarnya apa? Inilah solim, Pak. Penegakan hukum seperti apa model begini? Ini penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan. Makanya kami berteriak lantang lawan kesoliman. Tribuners, perbincangan saya dengan narasumber Pak Sandra Paparan, pengacara dari Haja Lilis, pemilik emas 18,7 kg yang saat ini disita oleh Dirkrimsus Polda Sulut. Makin seru. Tapi karena saya dibisik oleh bagian operator kami, perbincangan kita sudah melewati 30 menit. Ini tidak terasa karena serunya perbincangan kita. Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Pak San. Terima kasih sudah memberikan banyak pencerahan, Mas Bro. memberikan wawasan ke kita semua terkait duduk perkara yang menjadi perhatian masyarakat Sulawesi Utara, bahkan secara nasional, terutama bagi keluarga klien dari Pasan. Demikian Tribuners, semoga perbincangan kita ini memberikan banyak manfaat. Salam Tribun.